kita melabeli seseorang hanya karena suku, agama, atau cara mereka berpakaian. Inilah yang disebut rodney Descartes sebagai othering. Pernahkah kalian merasa asing di tengah keramaian, atau justru merasa menjadi bagian dari kelompok yang paling benar, sehingga orang lain terlihat salah hanya karena mereka berbeda? Fenomena ini bukan sekedar ketidaksukaan biasa. Ini adalah apa yang disebut rodney Descartes sebagai othering atau proses miliankan. Dalam bukunya yang berjudul Framing Social Theory 2023, Descartes mengajak kita membedah bagaimana identitas kita seringkali dibangun di atas reruntuhan identitas orang lain melalui penandaan sosial yang diskriminatif. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa othering hanyalah masalah kebencian antara individu. Padahal kenyataannya jauh lebih gelap. Ini adalah mekanisme institusional yang sudah mendarah daging, yang bekerja melalui sejarah panjang, hegemoni, dan kontrol sosial. Di Indonesia, kita sering melihat pembangunan hanya sebagai deretan angka statistik atau perubahan fisik. Namun, Descartes memperingatkan bahwa pembangunan akan selalu menemui kegagalan selama kita masih mempertahankan struktur yang meminggirkan kelompok tertentu demi keuntungan kelompok yang dominan. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana tanda merah pada identitas seseorang digunakan sebagai alat marginalisasi dan mengapa kita sebagai mahasiswa pembangunan sosial kita harus mulai berfokus pada pemulihan harga diri dan keadilan martabat, bukan sekedar intervensi teknis yang dangkal. Seringkali kita menyederhanakan masalah diskriminasi sebagai persoalan moralitas individu atau sekedar perilaku orang-orang jahat. Namun, Rodney Descartes dalam karyanya menegaskan bahwa othering adalah mekanisme institusional yang jauh lebih kompleks. Ini bukan sekedar tentang kebencian satu orang kepada orang lain, melainkan sebuah instrumen kontrol sosial yang beroperasi melalui sejarah panjang supremasi dan hegemoni. Descartes menggunakan analogi yang sangat kuat. Contohnya tanda merah pada hewan ternak. Bayangkan, penanda rasial, etnis, dan gender sebagai label yang sengaja disematkan agar kelompok tertentu mudah dipantau dan dimangsa oleh predator sistematik. Dalam konteks pembangunan, hal ini menciptakan marginalisasi yang dilembagakan melalui hukum dan norma yang hanya berpihak pada kelompok dominan. Kita harus sadar bahwa struktur kekuasaan yang halus ini bekerja secara otomatis untuk meniadakan identitas mereka yang dianggap lian, menciptakan sekat permanen yang menghambat keadilan sosial yang sesungguhnya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa setelah puluhan tahun, banyak program pembangunan justru berakhir dengan penolakan atau kegagalan? Rodney Descartes memberikan jawaban yang tajam melalui perspektif teori pembangunan sosial yang kritis. Menurutnya, pembangunan sering gagal karena ia dilakukan di atas struktur normatif yang masih memberikan hak istimewa kepada kelompok dominan. Kita sering terjebak dalam paradigma homogenitas di mana pemerintah atau pengembang mencoba menyeragakan kebutuhan semua orang dalam satu standar tunggal. Di Indonesia, kita bisa melihat bahwa pola ini pada proyek-proyek masif yang mengabaikan kearifan lokal. Ketika identitas masyarakat lokal diabaikan dan tidak diakui, mereka akan merasa asing di tanah sendiri, yang kemudian memicu pembangkangan sebagai bentuk pertahanan diri. Descartes menegaskan bahwa pembangunan yang hanya fokus pada intervensi teknoraktatis seperti angka pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur fisik tanpa mempedulikan politik identitas dan struktur kekuasaan hanyalah sebuah ilusi inklusi. Pembangunan sejati tidak mungkin tercapai selama kita masih melanggengkan proses othering yang meminggirkan martabat manusia demi ambisi proyek semata. Untuk itu, kita perlu mengubah paradigma. Pembangunan bukan sekedar membagi sumber daya, tetapi mengembalikan harga diri mereka yang selama ini dilecehkan oleh sistem. Jika kekerasan fisik adalah luka yang terlihat, maka ada bahaya lain yang bekerja secara halus namun mematikan bagi identitas seseorang.
Rodney Descartes menekankan bahwa fenomena ini adalah gaya mikroagresi yang mengancam untuk meniadakan keberadaan atau identitas individu di dalam ruang-ruang institusi. Seringkali, institusi merasa sudah inklusif hanya karena memiliki aturan tertulis tentang keberagaman. Namun, di baliknya, interaksi normal sehari-hari masih penuh dengan bias sistematik yang diabaikan. Mikroinvalidasi terjadi ketika pengalaman hidup, perasaan, atau realitas kelompok lain dianggap tidak penting atau bahkan dianggap tidak ada oleh kelompok dominan. Dalam dunia pembangunan sosial, bahasa kebijakan tentang inklusi seringkali menjadi dangkal karena hanya berhenti pada retorika di atas kertas tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahannya. Quartes memperingatkan bahwa selama mikroinvalidasi ini terus terjadi, individu akan merasa terasing dan identitas mereka dilecehkan secara perlahan. Sebagai calon praktisi pembangunan sosial, kita harus waspada. Inklusi sejati bukan sekedar mengundang semua orang ke dalam ruangan, melainkan memastikan bahwa identitas mereka diakui dan dihargai sepenuhnya tanpa harus menunduk pada norma tunggal yang kaku. Memahami politik identitas berarti belajar untuk peka terhadap struktur kekuasaan yang sangat halus ini. Poin utamanya adalah tindakan kecil di ruangan publik atau institusi yang seolah-olah meniadakan keberadaan identitas seseorang. Kebijakan inklusi seringkali hanya di permukaan saja, sementara bias sistematik dalam interaksi sehari-hari tetap dibiarkan. Contoh, komentar remeh di kantor atau di kampus yang merendahkan latar belakang seseorang. Setelah memahami betapa dalamnya akar othering dan bahaya mikroinvalidasi, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan? Rodney Descartes menawarkan sebuah pendekatan yang progresif dalam tata kelola komunitas. Alih-alih melihat konflik identitas sebagai sebuah penyakit yang harus segera diredam atau disembunyikan, kita harus melakukan dan melihatnya sebagai sebuah momen pembelajaran. Konflik adalah sinyal bahwa ketidakadilan yang perlu diselesaikan untuk menciptakan dialog yang lebih jujur dan transformatif. Salah satu kunci yang ditawarkan adalah dengan memperkuat retorika penolakan terhadap hukum dan norma yang selama ini dilembagakan hanya untuk memihaki kelompok dominan. Kita perlu membangun sistem yang memungkinkan berbagai identitas untuk ada dan diakui secara setara tanpa harus memaksa mereka melebur atau menyatu ke dalam satu norma tunggal yang kaku. Di Indonesia, ini berarti kita harus berani keluar dari paradigma homogenitas yang selama ini justru sering menghasilkan perlawanan dari masyarakat lokal. Dialog yang jujur bukan sekedar bicara, tapi tentang keberanian untuk membedah kompleksitas, realitas sosial dan memastikan bahwa setiap martabat manusia diakui sepenuhnya dalam proses pembangunan. Sebagai penutup, esensi dari pemikiran Rodney Descartes dalam othering membawa kita pada suatu kesimpulan besar. Pembangunan sejati bukanlah sekedar soal angka pertumbuhan ekonomi atau deretan infrastruktur fisik yang megah. Lebih dari itu, pembangunan adalah upaya mendasar untuk mengembalikan harga diri dan mengakui identitas selama ini. Mungkin telah dilecehkan oleh sistem yang tidak adil. Kita harus berani bergeser dari fokus intervensi teknokratis yang kaku menuju pemahaman yang lebih dalam tentang politik identitas dan struktur kekuasaan yang bekerja secara halus di sekitar kita. Karya Quartes ini adalah sebuah kotak peralatan konseptual yang tajam bagi kita, khususnya rekan-rekan mahasiswa dan akademis pembangunan sosial, untuk membedah kompleksitas realitas sosial saat ini. Kita diingatkan untuk tidak mencari solusi instan yang dangkal, melainkan berani dalam masalah, demi membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga adil secara martabat. Mari kita jadikan setiap kebijakan dan aksi nyata kita sebagai sarana untuk meruntuhkan sekat lian dan merajut kembali kemanusiaan yang inklusif, karena pada akhirnya keberhasilan sebuah bangsa diukur dari sejauh mana ia mampu memanusiakan setiap manusia di dalamnya tanpa terkecuali.